Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjat ibni Minhal, haddatsana Syu'bah qala akhbaroni Alqamah ibnu Marsadin sami'tu Sa'ad ibni Ubaidah an Abi Abdirrahman As-Sulamiyyi an Utsman radhiyallahu anhu anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, khairukum sebaik-baik kalian iku man orang ta'allama yang belajar dia Al-Qur'ana pada Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan pada Al-Qur'an. Rawahu Al-Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi bersabda, sebaik-baiknya kalian orang iman. Orang iman sudah orang baik. Kenapa? Yakhruju minadz-dzulumati ilan nur. Orang iman itu telah dikeluarkan dari alam kegelapan menuju alam cahaya. Udah pilihan. Di antara orang iman ada yang lebih baik lagi, yaitu orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena memang juga orang iman juga bertingkat-tingkat. Ada orang iman itu yang levelnya biasa atau bahkan dolimuli nafsi. Ada yang levelnya itu adalah orang yang muqtasidun, ada yang sabikum bil khairat. Nah, orang yang mau belajar Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, ini kategorinya orang yang sabikum bil khairat. Apalagi insapnya sudah tua, sudah sepuh, terus belajar Al-Quran itu enggak mudah. Sudah tua, baca Al-Quran, belajar alif-alifan, bak-bakan, ya-yaan. Nah itu. Ini enggak mudah, namun dilakukan, termasuk orang yang sebaik-baiknya kalian. Karena orang iman kan pada prinsipnya bertingkat-tingkat. Kalau bisa jadilah kalian orang yang mengajar. Kun aliman. Mengajar itu aktif. Au muta'aliman. Kalau mengajar enggak bisa, ya orang yang belajar. Belajar itu aktif. Menulis, mencatat, bawa buku, orang belajar. Namun umpama enggak bisa, au mustami'an, orang yang mendengar. Mendengarnya paling enggak untuk dirinya sendiri. Au muhiban, atau orang yang seneng. Wala khomsatan, dan jangan yang kelima. Yang ngajar enggak mau, belajar enggak mau, mendengarkan enggak mau, seneng enggak mau, fatahlik, maka akan rusak. Maka kan berarti yang level yang terbaik adalah tadi orang yang aliman wa muta'aliman, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Pada hadis ini khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamahun. Sebaik-baiknya kalian orang iman itu orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Insya Allah yang hadir di sini, walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, secara dalil orang yang paling pol, orang yang paling top, orang yang paling luar biasa. Rasul yang mengatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian. Kita lanjutkan. Babuman babnya orang
Balagho yang menyampaikan ilman pada ilmu. Babnya orang yang menyampaikan ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyampaikan ilmu itu tidak mesti harus khatam Al-Quran, tidak mesti harus khatam Al-Hadis, tidak. Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita sampaikan pada siapa saja, paling tidak kepada keluarga kita. Dan kadang-kadang amar ma'ruf itu yang mengena kadang-kadang orang yang ilmunya pas-pasan begitu. Kalau ilmunya terlalu tinggi kadang-kadang terlalu hati-hati. Ngomongnya itu mulut-mulut kemana-mana. Kalau orang yang ilmunya pas-pasan terus wis gelem mlebu swarga ora gelem mlebu neraka. Kadang-kadang malah terkena begitu itu. Percaya iman, ora percaya kafir. Kadang-kadang begitu. Kalau Ustadz nggak berani ngomong kafir gitu mah nggak berani kadang-kadang. Tapi kadang-kadang yang ilmunya malah justru mentolo ngomong begitu. Percaya ya iman, nggak percaya kafir, ragu-ragu munafik. Pilih mana kamu? Kadang-kadang dengan nasihat seperti itu malah bisa mengena. Maka pentingnya kita menyampaikan ilmu. Hadatsana Muhammad ibnu Basyarin wa Muhammad ibnul Walidi qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah an Sima an Abdurrahman bin Abdillah an Abih anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, nadoro, semoga memberi cahaya. Siapa? Allahu Allah. Imro'a, pada seseorang, sami'a yang mendengar, minna dari kami, hadisan pada hadis, fabalaghahu, maka menyampaikan dia hu pada hadis, parubama, maka kadang-kadang, muballaghin, orang yang didatangi atau orang yang disampaikan, iku afadhu, lebih hafal, min sami'in, dari orang yang mendengar dari Nabi. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, semoga Allah memberikan cahaya. Cahaya untuk apa? Besok pada hari kiamat, keadaan orang itu gelap gulita. Orang akan berjalan dengan cahayanya masing-masing. Kalau kita surat Al-Quran ini, surat Al-Hadid apa itu? Orang-orang munafik ini bercahaya tadinya, namun cahayanya lama-lama redup. Kemudian dia manggil orang, "Weh orang iman, tunggu saya numpang cahaya kamu." Namun seiring dengan hilangnya cahaya, Allah menutup, menyekat mereka antara orang iman dengan orang munafik itu. Cahaya penting sekali. Nabi mendoakan, doa Nabi yang makbul. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar ilmu dariku Nabi, mendengar ilmu dari agama, dari Quran hadis, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Mau amar ma'ruf, nahi mungkar. Apalagi keluarganya. Yang dimungkinkan orang yang kesampaian ilmu yang kita sampaikan kadang lebih ngerti, lebih hafal. Namun kadang-kadang nggak dia kerjakan.
Mungkin contohnya masalah pakaian. Pakaian orang laki-laki itu di atas mata kaki. Ma'asfala minal ka'bain fafinar. Apa yang di bawah mata kaki dianyam. Kadang-kadang yang kita, saudara kita ngerti, dalil itu ngerti. Namun kan ada penekanan, kadang-kadang mereka kerjakan. Kadang-kadang kita yang ngerti dalil itu berani menasehati. Dalil kan jelas. Apa itu, saya kurang apal itu. Apa-apa yang di mata kaki itu neraka. Terus dia menjawab, ma'asfala minal ka'bain. Oh iya benar itu. Namun dia nggak meraktekin. Maka kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu kita. Balighu ani walau ayat. Jadi walaupun kita mampunya hanya satu ayat, satu ilmu, kita sampaikan. Apalagi kepada keluarga kita. Menetapi dalil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nahro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi setelah kita ngerti ini, ya kita nasihati. Adapun mau atau tidak, yang kita nasihati kita dapat pahala. Umpamanya kita punya saudara perempuan terus nggak pakai kerudung. Nah, walaupun kita nggak ngerti dalilnya, perempuan tuh harus pakai kerudung, rambut itu aurat. Mungkin dia lebih ngerti, namun nggak memaktekan. Ya kita bilang, kita sampaikan. Adapun mau, ya alhamdulillah. Umpama nggak mau tetap dari pahala. Jadi orang amar ma'ruf itu nggak ada ruginya. Umpama yang kita amar ma'ruf tadi mau, kita berarti dapat jariyah. Termasuk kategori ilmu yang bermanfaat. Idza matal insan ing qata'a anhu amaluhu ila min salasati asya. Ketika manusia itu mati, putus amalnya kecuali 3 hal. Sodakotun jariyah, au ilmin yungtafa'u bihi, au waladin sholihin yada'ala. Ketika orang mati, putus kecuali sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Maka Bapak Ibu yang sudah punya ilmu, ya disampaikan. Ilmu apa? Ilmu sholat. Ya tunjukkan, ajarkan. Ini loh sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Oh, Nabi itu kalau sholat wa idza qumta ila sholah fakabbir. Berarti Nabi itu langsung takbir. Bisa jadi orang-orang yang mengerjakan sholat kan nggak ngerti. Karena ikut-ikutan, karena tinggalan zaman dulu. Ini peninggalan zaman londo dulu. Kadang-kadang, oh ternyata begitu tuh. Ada ngerti seperti itu. Kita nggak usah merasa kemudian takut. Ya, selama apa yang kita sampaikan itu benar ada dalilnya, ya nggak apa-apa. Jadi keuntungannya didoakan Nabi, semoga Allah memberikan cahaya. Kita lanjutkan. Babu majaa, babnya apa yang datang, fiman di dalam orang, qoro'a yang membaca, karfan 1 huruf, minal Qur'ani dari Al-Quran, ma apakah lahu baginya, minal ajri dari pahala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahasan yang akan kita bahas berikutnya, orang yang membaca Al-Quran, apa yang didapatkan? Kenapa ke orang iman itu semangat membaca Al-Quran? Pagi baca Quran, sore baca Quran, umpamanya. Bahkan mewajibkan dirinya, menghijibkan dirinya. Oh pokoknya saya sehari semalam minimal membaca 3 ayat. Ada yang mewajibkan, oh saya minimal sehari 1 halaman atau 1 lembar.
atau 2 lembar atau 1 juz. Ada seperti itu. Kenapa begitu semangat? Karena memang ada nilai pahalanya. Kita lihat. Haddatsana Muhammad ibnu Basyarin, haddatsana Abu Bakar Al-Hanafiyu, haddatsana Doha ibni Usman, an Ayyub ibni Musa. Qala sami'tu Muhammad ibni Ka'ab Al-Qaradiyah. Qala sami'tu Abdullah ibni Mas'udin. Qala berkata siapa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ahli membaca Qur'annya Nabi. Kalau disebutkan Abdullah, mesti Abdullah bin Mas'ud. Karena zaman itu sahabat itu namanya kebanyakan Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zaid. Maka ketika yang pakai Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud menggunakan Abdullah itu. Yang lainnya tidak menggunakan. Maka Abdullah bin Umar panggilannya Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas panggilannya Ibni Abbas. Abdullah bin Zubair panggilan Ibni Zubair. Karena kalau disebutkan Abdullah, semua Abdullah semuanya. Maka yang memakai kalimat Abdullah itu hanya Abdullah bin Mas'ud, ahli membaca Qur'annya Nabi. Yang lain menggunakan nama bapaknya. Yaqulu berkata siapa Abdullah? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man barang siapa qoro'a yang membaca harfan 1 huruf min kitabillah dari kitabnya Allah Al-Quran, falahu maka baginya bihi dengan 1 huruf hasanatun 1 kebaikan, wal hasanatu dan 1 kebaikan bi asyri amsaliha, bi asyri dengan 10 amsaliha semisal kebaikan. La aqulu tidak berkata aku. Alif lam mim. Alif lam mim iku harfun 1 huruf. Walakin tetapi alifun alif harfun 1 huruf. Walamun dan lam iku harfun 1 huruf. Wa mimun dan mim iku harfun 1 huruf. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada dalil yang luar biasa. Nabi bersabda, barang siapa itu siapa saja. Yang tua boleh, yang muda monggo, yang laki perempuan ya silahkan, yang kaya ya silahkan, yang miskin siapa saja, nggak dibeda-bedakan. Yang membaca Al-Quran, yang jumlah Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, ada berapa ribu ayat. Membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka orang yang membaca itu akan mendapat 1 kebaikan. Yang mana 1 kebaikan dilipatkan dengan 10 kebaikan. Berarti kalau membaca 1 huruf pahalanya 10. Ini kan sebenarnya orang iman cari pahala itu gampang. Lawang kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini di Al-Quran, itu sudah ada 17 huruf, berarti sudah 170 pahala. Al-Fatihah berapa huruf?
Al-Baqarah berapa huruf. Dan Nabi mengatakan bahwa yang dikatakan satu huruf benar-benar perbijian huruf. Saya nggak mengatakan dalam surat Al-Baqarah awal itu Alif Lam Mim itu satu huruf, bukan. Itu dari 3 huruf. Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri. Berarti dengan mengatakan membaca Alif Lam Mim sudah mendapat 30 pahala. Nah, mosok kita bacanya Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim. Insya Allah kan enggak kan. Ya minimal 3 ayat, minimal 1 ruko, 1 ain. Ada kan 1 ain ya? Ruko. Atau syukur-syukur 1 halaman. Syukur-syukur 1 lembar. Bolak-balik. Syukur-syukur 1 juz. Syukur-syukur sekali khatam, enggak boleh. Maksimalnya orang menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. 3 hari sekali itu lo maksimal. Karena kalau menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari, enggak jelas. Hanya diwaca aja. Akhirnya begitu doang. Nah, tajwidnya enggak terukur, enggak tartil. Tartil itu enggak jelas artikulasinya. Ya tadi dibaca diserampangin saja. Maka minimal khatam Al-Quran itu 3 hari sekali. Jangan saking semangatnya, wah saya Ustaz sehari semalam khatam. Aku masa sih? Khatamnya kadang-kadang gini, dibagi satu taklim gitu, Bapak baca juz ini ya, ini juz ini khatam. Nah, baca selesai, kita khatam Al-Quran. Ya khatamnya kan juz ini, juz ini. Kalau untuk khatam sendiri, murni gitu ya kadang-kadang paling cepat itu 3 hari sekali. Maka jangan kurang dari 3 hari ya Bapak-Bapak ya. Ibu ya, 3 hari lah maksimalnya. Biar bacaannya itu tartil. Karena bedanya Al-Quran dengan bacaan yang lain itu ada aturannya. Maka ilmu untuk mempelajari cara baca Al-Quran ada ilmunya. Namanya ilmu tajwid.